Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, Dok, saya mau konsultasi untuk kulit saya. Ya, kenapa? Gini, Dok, saya sekarang gatel-gatel, Dok, seluruh tubuh. Apalagi saat malam hari, Dok. Dan semua keluarga saya seperti ini, Dok. Kenapa ya, Dok? Iya, kalau misalnya memang terjadi gatal, terutama malam hari, terus mengenai satu keluarga, biasanya itu salah satu penyebabnya itu karena kutu atau skabies. Nah, itu bisa diperparah kalau misalnya di dalam satu keluarga itu memang kulitnya cenderung rentan untuk terkena kutu. Biasanya treatmentnya kita bisa lakukan dengan penggunaan obat oles yang dilakukan ke seluruh tubuh. Dan selain itu juga pakaian atau kain-kain yang menempel di tubuh itu harus dirawat dengan cara direndam dengan air panas. Atau kita bisa, kalau misalnya direndam dengan air panas itu terlalu sulit karena terlalu banyak, kita bisa masukkan ke dalam plastik dan diikat dan jangan dibuka minimal 3 hari sampai 1 minggu. Dan itu selama 2 minggu masa pengobatan dengan krim, itu harus selesai dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nabi Ayub alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi tauladan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Seluruh harta kekayaannya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk keturunannya. Kisah Nabi Ayub alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya dan juga surat Sad. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit kulit. Beberapa riwayat mengatakan sakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam semacam penyakit kusta. Beberapa riwayat lain mengatakan penyakit itu menular hingga banyak orang yang menjauhinya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika ia menyeru Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nabi Ayub alaihissalam merupakan sosok yang pandai, bersih, sopan, dan bijaksana. Dia dikenal sangat kaya raya karena memiliki banyak ternak dan lahan yang luas. Kekayaannya tidak menjadikan ia sombong. Justru Nabi Ayub alaihissalam menggunakan hartanya untuk menolong sesama. Ia selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah lepas dari zikir. Pada suatu ketika iblis merasa tidak senang atas kesolehan Nabi Ayub alaihissalam. Ia meminta izin kepada Allah untuk mengetahui keimanan Nabi Ayub alaihissalam.
Atas izin Allah Subhanahu wa taala, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya dan membakar seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar. Kemudian iblis mencelakakan keturunan Nabi Ayub alaihissalam hingga tidak ada yang tersisa. Sampai akhirnya iblis menggoda dengan datangnya penyakit. Nabi Ayub alaihissalam menerima semua ujian dengan penuh kesabaran. Bahkan tidak pernah meninggalkan sholat dan zikir. Itu tadi kisah singkat Nabi Ayub alaihissalam. Hal yang dapat kita teladani dari kisah tersebut adalah kesabaran dalam menghadapi setiap masalah. Segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasrahkan segalanya padanya. Demikian penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga puasa kita esok hari diberikan kekuatan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita semua membaca doa puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai faradhi syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.